Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi ke-16 yang berjudul Statement of Cash Flow. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Katarina Yolanda Pratimantau dengan NPM 25013010187 dan juga rekan saya. Nah, yang pertama ada pengertian mengenai arus kas sendiri. Jadi arus kas sendiri itu ringkasan yang menyajikan arus masuk dan arus keluar kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, tujuannya untuk mengevaluasi kemampuan operasional, menilai posisi likuiditas, dan menghubungkan laba dan kas. Nah, arus kas sendiri diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas. Yang pertama ada operating activities, yang kedua ada investing activities, dan yang terakhir ada financing activities. Oke, yang pertama ada operating activities dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada metode langsung dan juga tidak langsung. Nah, untuk metode langsung sendiri ini menyajikan arus kas secara langsung, yaitu menunjukkan penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas untuk berbagai beban. Eh, Setiap metode pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk metode langsung sendiri memiliki kelebihan yang jelas karena langsung menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas. Namun kekurangannya adalah data sering sulit diperoleh dari catatan akuntansi sehingga jarang digunakan. Lalu yang kedua ada metode tidak langsung. Nah, kalau metode langsung kan tadi mencatat ya, mencatat arus mencatat kas yang masuk dan keluar secara langsung. Nah, metode metode tidak langsung ini dimulai dari laba bersih lalu disesuaikan dengan transaksi non kas dan perubahan aset serta kewajiban lancar. Nah, untuk kelebihannya ada data mudah tersedia, biaya penyusunan lebih rendah serta menghubungkan laba bersih dengan arus kas. Namun kekurangannya yaitu kurang memberikan informasi detail mengenai penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, jadi untuk metode langsung ini dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Nah, ini ada perbandingan dari metode langsung dan tidak langsung. Nah, sebenarnya metode langsung dan tidak langsung akan menghasilkan jumlah arus kas bersih dengan nominal yang sama, hanya cara penyajiannya saja yang berbeda. Selanjutnya ada investing activities. Nah, arus kas dari aktivitas investasi ini menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan perubahan aset jangka panjang perusahaan. Sama seperti metode langsung, cuman perbedaannya adalah kalau metode langsung itu mencatat kas yang masuk dan keluar. Nah, kalau investing activities ini mencatat kas masuk dan keluar yang terkait dengan perubahan aset jangka panjang. Yang ketiga ada financing activities. Nah, ini tuh aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas masuk keluar yang terkait dengan perubahan utang jangka panjang dan modal pemegang saham perusahaan. Jadi sebenarnya sama ya, menunjukkan kas masuk dan keluar. Cuman yang ketiga ini eh, terkait dengan akun utang dan modal. Lalu ada non-cash investing and financing activities. Nah, perusahaan itu dapat menerbitkan saham biasa untuk melunasi utang jangka panjang. Namun, eh, tidak, meskipun tidak secara langsung mempengaruhi kas, transaksi ini menghilangkan pembayaran kas di masa mendatang untuk bunga dan untuk membayar obligasi saat jatuh tempo. Nah, karena transaksi secara tidak langsung mempengaruhi arus kas, transaksi dilaporkan di bagian terpisah dalam laporan arus kas. Nah, ini ada format of the statement of cash flow. Nah, jadi untuk 3 aktivitas tadi itu dijadikan menjadi satu format, gitu. Lalu hasilnya dijumlah dan ditambah oleh dengan cash at the beginning of the period yang akan menghasilkan cash at the end of the period. Lalu ada non cash investing and financing activities. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, maaf ini masih saya. Lanjut selanjutnya ada no cash flow per share.
Jadi arus kas ini terkadang dilaporkan dalam media keuangan, namun pelaporannya itu dapat menyesatkan. Kenapa kok bisa menyesatkan? Jadi yang pertama itu eh, pengguna mungkin salah mengartikan arus kas per saham sebagai jumlah per saham yang tersedia untuk dividen. Dan yang kedua adalah mungkin salah mengartikan arus kas per saham setara dengan atau lebih baik dari laba per saham. Halo semuanya, tak kenal maka tak saya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Masyarani Savana dengan NPM 25013016198. Terima kasih. Ini nama saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada preparing the statement of cash flow atau menyiapkan laporan arus kas, the indirect method atau metode tidak langsung. Jadi, metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan logika bahwa perubahan dalam setiap akun neraca termasuk kas dapat dianalisis berdasarkan perubahan pada akun neraca lainnya. Dengan demikian, dengan menganalisis perubahan pada akun neraca non-kas, setiap perubahan pada akun kas dapat ditentukan secara tidak langsung. Sebagai ilustrasi, bersamaan akuntansi dapat diselesaikan untuk kas itu seperti ini ya guys ya. Jadi di sini ada ini di persamaan akuntansi. Yang pertama ada aset aset sama dengan kewajiban sama dengan ekuitas pemegang saham. Ini kas ditambah non kas sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Bawahnya kas sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham dikurangi dengan aset non kas atau aset non tunai, non tunai, mohon maaf. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam akun kas dapat dibentukkan dengan menganalisis perubahan dalam akun liabilitas, ekuitas pemegang saham, dan aset non-kas sebagai berikut. Jadi itu ada rumusnya lagi. Perubahan kas sama dengan perubahan kewajiban ditambah perubahan ekuitas pemegang saham dikurangi perubahan saldo non-kas. Seperti itu. Selanjutnya ada laba bersih atau net income. Kita akan mengambil contoh kasus atau memfokuskan pada laba bersih di perusahaan Rundel pada tahun 2018. Nah, diketahui bahwa laba bersih pada perusahaan Rundel ini sebesar 108.000 dolar. Nah, angka ini nantinya akan mempengaruhi akun laba ditahan. Karena dalam akuntansi, akun laba bersih itu akan ditutup atau dikreditkan ke akun laba ditahan. Diketahui juga bahwa saldo awal dari perusahaan ini itu pada 1 Januari sebesar 202.300 dolar. Lalu pada akhir tahun, laba bersih ditambahkan sebesar 108 dolar. Nah, ternyata perusahaan ini juga mendistribusikan laba bersihnya sepanjang tahun sehingga total dividen tunai yang dibagikan itu sebesar 28 dolar, 28.000 dolar, mohon maaf, dari 14.000 dolar dikalikan 2. Nah, biar nggak bingung, kita lihat langsung aja tabelnya ya. Di sini sudah ada 1 Januari 2018 yang merupakan saldo awalnya itu 202.300 ya kan. Terus tadi perusahaan mendistribusikan laba bersihnya kan. Jadi ada dividen tunainya sebesar 28.000, tapi itu sudah dikalikan 2. Kalau belum dikalikan 2 jadi 14.000. Jadi 202.300 dikurangi 14.000 sama dengan 188.300 dolar. Lalu dari 188.300 dolar ini ditambahkan dengan laba bersihnya tadi. Berapa hayo? 108.000 dolar kan. Jadi 188.300 ini ditambahkan dengan 108.000 sama dengan
$296.300. Nah, tadi kan dividennya baru dihitung yang satu kali, kan ada dua. Jadi kurang satu kali lagi. Jadi 296.300 ditambahkan dengan dividennya lagi 14.000 sebesar hasilnya. Oh, ditambahkan, maaf, dikurangi 296.300 dikurangi dengan 14.000. Jadi ketemulah 282.300. Ini laba bersihnya jadinya 282.300. Nah, akun laba ditahan itu menunjukkan bahwa perubahan sebesar $80.000. Ya, jadi memiliki perubahan tuh sebesar $80.000 dari $108 dikurangi $28 dari tadi yang dividen yang 14.000 dikalikan 2 itu tadi. Laba bersih sebesar $108.000 merupakan jumlah pertama dilaporkan di bagian arus kas dari aktivitas operasi. Dampak dividen sebesar $28.000 terhadap arus kas akan dimasukkan sebagai bagian dari aktivitas pendanaan, seperti itu. Ada adjustment to net income using the indirect method atau metode tidak langsung. Tapi karena sebelumnya belum dikasih tahu pengertian dari indirect method itu apa, jadi aku kayak mau ngasih tahu aja sih. Jadi apa sih itu cash flow indirect method? Jadi ini merupakan metode penyusunan laporan arus kas yang dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan transaksi non-cash dan perubahan aset serta kewajiban lancar. Dengan kata lain, mengubah data laba bersih dari akrual ke arus kas berbasis kas, seperti itu. Nah, ini lanjut ke tabel ya. Jadi ini bentuk gambaran tabel dari adjustment to net income-nya dari metode tidak langsung, guys, seperti ini. Langkah-langkahnya kita masuk. Jadi langkah pertama itu ada menambahkan beban non-kas. Beban yang tidak mempengaruhi kas ditambahkan kembali. Nah, beban-beban ini itu mengurangi laba bersih secara akuntansi, tetapi tidak melibatkan pengeluaran kas. Oleh karena itu, nilainya harus ditambahkan kembali ke laba bersih. Contohnya itu ada depresiasi aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud adalah beban non-kas yang ditambahkan kembali ke laba bersih. Selanjutnya untuk langkah kedua, itu penyesuaian transaksi investasi atau penjualan aset. Nah, langkah ini itu menghilangkan dampak keuntungan atau kerugian dari penjualan aset dari laba bersih. Mohon maaf, karena penjualan aset adalah aktivitas investasi bukan operasi. Jadi, kerugian atau losses dari penjualan aset ditambahkan kembali ke laba bersih. Keuntungan atau gains dalam bahasa Inggrisnya dari penjualan aset dikurangkan dari laba bersih. Nah, contohnya itu jika ada kerugian $10.000 dari penjualan tanah, maka kerugian $10.000 tersebut harus ditambahkan kembali ke laba bersih. Selanjutnya ada langkah ketiga dan langkah yang terakhir, guys, itu adalah penyesuaian perubahan aset dan liabilitas lancar. Nah, langkah ini itu menyesuaikan laba bersih karena adanya perbedaan waktu antara pencatatan akrual dan pergerakan kas yang sebenarnya. Jadi kita simpulin aja ya. Perubahan akun itu ada aset lancar naik, maka penyesuaian ke laba bersihnya dikurangkan. Dan jadi berarti kasnya kan belum masuk ya. Lalu ada aset lancar turun, penyesuaian ke laba bersihnya itu ditambahkan, liabilitas lancar naik, penyesuaian ke laba bersihnya itu ditambahkan, liabilitas lancar turun, itu penyesuaian ke laba bersihnya itu dikurangkan. Contohnya ada peningkatan piutang usaha, aset lancar naik, harus dikurangkan karena itu adalah penjualan yang labanya sudah diakui tetapi kasnya belum diterima, seperti itu. Yang ada dividends and dividends payable.
Tadi kan sebelumnya sudah diumumkan di tahun tersebut bahwa dividen tadi itu $28.000. Ingat nggak guys, yang 14.000 yang dikalikan 2 itu tadi kan $28.000. Namun pada akun dividen terutang berikutnya itu $24.000 yang dibayarkan selama tahun tersebut. Nah, dividen tunai yang dibayarkan sepanjang tahun dapat dihitung juga dengan menyesuaikan dividen diumumkan sepanjang tahun dengan perubahan dalam akun dividen terutang sebagai berikut. Ini dividen declared from retained earnings atau dividen yang dinyatakan dari laba ditahan itu uh, termasuk dalam penurunan dividen yang harus dibayarkan atau peningkatan dividen yang harus dibayarkan sama dengan dividen tunai dibayarkan. Dividen tunai dibayarkan oleh Rundel INC selama INC, mohon maaf, selama 2018 adalah $24.000 kan. Dihitung itu sebagai berikut, bisa dihitung dalam laporannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu dividen yang diumumkan sama dengan $14.000 tadi yang dikalikan 2 tadi, cuman ini nggak dikalikan 2. Jadi $14.000 dikurangi dengan $14.000. Jadi, oh maaf, $14.000 ditambah dengan $14.000 sama dengan $28. Lalu peningkatan dividen yang harus dibayarkan itu kan 4.000. Itu di minus atau dikurangi ya. Lalu dividen tunai dibayarkan sama dengan 28.000 dikurangi dengan 4.000 tadi kan jadi 24.000. Nah, 24.000 itu dari mana? Dari ini tadi guys, dari dividen tunai yang telah diumumkan 28.000 kan, dikurangi dengan peningkatan dividen yang harus dibayar sebanyak berapa dikurangi, jadi ketemulah hasilnya itu tadi, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Novisa Aulandraini, NPM 250130100215. Selanjutnya, kita masuk ke dividen. Perusahaan menyatakan dividen sebesar $28.000. Namun terjadi kenaikan utang dividen sebesar $4.000. Sehingga dividen tunai yang benar-benar dibayarkan adalah $24.000. Karena pembayaran dividen termasuk dalam aktivitas pendanaan, maka arus kas keluar sebesar 24.000 di laporan pada bagian pendanaan di laporan arus kas. Selanjutnya adalah saham biasa atau common stock. Rekening saham biasa meningkat sebesar $8.000 dan rekening modal di store melebihi nilai nominal meningkat sebesar $40.000. Hal ini berasal dari penerbitan 4.000 lembar saham biasa dengan harga $12 per lembar. Total kas yang diterima perusahaan adalah $48.000 dan dilaporkan sebagai arus kas masuk di aktivitas pendanaan. Selanjutnya, kita membahas akun bangunan. Akun bangunan bertambah sebesar $60.000 karena pembelian gedung secara tunai. Selain itu, akun akumulasi penyusutan bangunan meningkat sebesar $7.000 karena adanya beban penyusutan tahunan. Pembelian gedung tunai $60.000 dilaporkan sebagai arus kas keluar di aktivitas investasi. Kemudian, kita bahas akun tanah. Penurunan saldo tanah sebesar $45.000 berasal dari 2 transaksi. Pada tanggal 8 Juni, perusahaan menjual tanah dengan harga perolehan $60.000 seharga $72.000. Transaksi ini menimbulkan keuntungan sebesar $12.000 dan hasil kas masuk dilaporkan di aktivitas investasi sebesar $72.000. Kemudian pada tanggal 12 Oktober, perusahaan membeli tanah baru sebesar tunai senilai $15.000. Transaksi ini dicatat sebagai arus kas keluar di aktivitas investasi.
Berikut adalah laporan arus kas Rodel Inc. untuk tahun berakhir 31 Desember 2018. Dari aktivitas operasi, perusahaan menghasilkan kas bersih sebesar $100.500. Angka ini didapat setelah menyesuaikan laba bersih dengan depresiasi, keuntungan penjualan tanah, serta perubahan piutang, persediaan, utang, dan pajak. Dari aktivitas investasi, terdapat kas keluar bersih sebesar $3.000. Karena meskipun perusahaan menerima $72.000 dari penjualan tanah, perusahaan juga mengeluarkan $15.000 untuk membeli tanah baru dan $60.000 untuk membeli gedung. Dari aktivitas pendanaan, terdapat kas keluar bersih sebesar $26.000 yang berasal dari penerbitan saham senilai $48.000, namun diikuti pembayaran obligasi $50.000 dan dividen $24.000. Secara total, kas perusahaan meningkat $71.500. Dengan saldo awal $26.000, maka saldo kas akhir tahun adalah $97.500. Preparing the statement of cash flows. The direct method atau metode langsung. Perlu dipahami bahwa bagian aktivitas investasi dan pendanaan dalam laporan arus kas sama, baik menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi juga sama, hanya cara pelaporannya yang berbeda. Dengan metode langsung, laporan laba rugi disesuaikan langsung menjadi arus kas dari aktivitas operasi. Contoh, penjualan atau sales diubah menjadi kas yang diterima dari pelanggan. Sedangkan harga pokok penjualan diubah menjadi kas untuk dibayarkan untuk pembelian barang dagang. Begitu juga dengan beban operasional, beban bunga, dan pajak penghasilan. Semua disajikan langsung dalam bentuk arus kas masuk dan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Safita Putri dengan NPN 25013010178. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai preparing the statement of cash flow dengan metode langsung atau direct method. Nah, kita masuk ke kas received from customer atau penerimaan kas dari pelanggan. Sesuai contoh soal yang sudah disediakan, laporan laba rugi Randall Inc. melaporkan penjualan sebesar $1.180.000. Nah, untuk menentukan penerimaan kas dari pelanggan $1.180.000 ini disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan piutang usaha. Nah, di situ bisa kita lihat the cash received from customer adalah 1.171. Dari mana? Dari sales atau penjualan yang udah ditentukan tadi 1.180 dikurangi dengan kenaikan akun piutang. Jadi kas yang diterima dari customernya menjadi 1.171.000. Lanjut ke yang kedua, yaitu cash payment for merchandise atau pembayaran tunai untuk barang dagangan. Nah, laporan laba rugi dari Randall Inc. melaporkan harga pokok penjualan barang dagangan sebesar $790.000. Untuk menentukan pembayaran tunai atas barang tersebut, saldo tersebut disesuaikan dengan setiap kenaikan atau penurunan persediaan dan utang usaha dengan asumsi bahwa utang usaha tersebut terutang kepada pemasok barang dagangan. Nah, di situ sudah ada the cash payment for merchandise adalah $785.200. Di situ dari mana? Dari pembiayaan barang dagangan, penjualan barang dagangan, yaitu yang tadi udah disebutkan $790.000,
yang dikurangi dengan pengurangan inventoris atau persediaan, dan ditambah dengan pengurangan hutang. Nah, akhirnya kita mendapatkan cash payment for merchandise-nya adalah 785.200. Nah, yang selanjutnya adalah cash payment for operating expense atau pembayaran tunai untuk biaya operasional. Seperti contoh soalnya, laporan laba rugi Randall melaporkan total beban operasional sebesar $203.000, termasuk beban penyusutan sebesar $7.000. Karena beban penyusutan tidak memerlukan arus kas keluar, beban tersebut dihilangkan dari pembayaran kas untuk beban operasional. Nah, untuk menentukan pembayaran kas operasional, beban lainnya tidak termasuk penyusutan sebesar $196.000. Nah, $196.000 ini dari $203 beban operasional yang dikurangi dengan beban penyusutan. Karena apa? Karena untuk menentukan pembayaran kas, beban operasionalnya ini tidak termasuk gitu. Akhirnya dikurangi dan mendapatkan senilai $196.000, disesuaikan dengan setiap kenaikan atau penurunan beban dibayar di muka dan beban yang masih harus dibayarkan. Nah, ini the cash payment for operating expense akhirnya menjadi $193.800 dari beban operasional kecuali penyusutan yang tadi udah diketahui dari soal 196.000 yang dikurangi dengan kenaikan beban hutang. Kemudian masuk kepada gain on sale of land atau keuntungan penjualan tanah. Nah, laporan laba rugi Randall melaporkan keuntungan sebesar $12.000 atas penjualan tanah. Penjualan tanah merupakan aktivitas investasi karena tanah merupakan aset tetap. Nah, yang selanjutnya ada interest expense atau beban bunga. Nah, laporan laba rugi Randall yang tadi melaporkan beban bunga sebesar $8.000 untuk menentukan pembayaran bunga tunai. $8.000 tersebut disesuaikan dengan setiap kenaikan atau penurunan bunga yang harus disesuaikan. Lanjut ke cash payment for income tax, pembayaran tunai untuk pajak penghasilan. Nah, laporan laba rugi Randall melaporkan beban pajak penghasilan sebesar $83.000. Untuk menentukan biaya pembayaran tunai pajak penghasilan, $83.000 tersebut disesuaikan dengan setiap kenaikan atau penurunan pajak penghasilan terhutang. Nah, di situ ada the cash payment for income tax adalah $83.500 dari mana? Dari pendapatan beban pajak penghasilan sebesar $83.000 yang sudah disebutkan lagi di atas, yang ditambah dengan penurunan hutang pajak penghasilan sebesar $500. Akhirnya cash payment for income tax menjadi $83.500. Nah, di sini di slide selanjutnya kami sisipkan statement of cash flow. Nah, di situ yang kalimat yang di blok warna kuning itu yang atas adalah cash flow dengan metode langsung. Nah, yang bawah itu adalah cash flow dengan metode tidak langsung. Hasilnya selalu sama, tapi hanya penyampaian atau penulisannya saja yang berbeda. Hasil balance-nya selalu sama, yakni dengan saldo $100.500. Atas sama bawah sama, hanya berbeda cara atau penulisan saldo atau akun-akunnya. Begitu saja. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.